Salam LP3KD DKI Jakarta. Nyo. Sekarang di hadapan kita ada dua orang tokoh, yakni yang pertama ketua 1 dari LP3KD DKI Jakarta, Romo H. Sridanto Arigo PR, dan di bidang pembinaan dan pengembangan Kesparani bagian cipta lagu, yakni Ibu Hana Pangestu. Untuk yang pertama kita mau bicara-bicara nih mengenai lagu-lagu liturgi khususnya yang sudah beberapa waktu diciptakan, Romo. Ya, betul. Hanya di masa pandemi ini memang belum banyak yang mengetahui juga, walaupun sudah di-share mungkin ke paroki-paroki lain. Ya. Nah, ini bagaimana tanggapan Romo? Kira-kira di masa pandemi ini bagi kiat-kiatnya untuk paroki-paroki mensiasati untuk kita update terus lagu-lagu terbaru. Ya, baik. Terima kasih Pak Roy atas pertanyaannya. Ya, pertama-tama kita patut bersyukur bahwa LP3KD DKI Jakarta telah menghasilkan beberapa buah lagu yang dihasilkan dari lomba-lomba yang pernah terjadi, dan juga bahkan workshop atau lokakarya yang juga pernah terjadi beberapa waktu lalu sebelum pandemi. Dan sekarang beberapa lagu sudah dikumpulkan, beberapa lagu sudah diberi nickel obstat, beberapa lagu sudah diberi primatur, dan siap untuk dinyanyikan di paroki-paroki, ya. Entah itu berupa lagu nyanyian liturgi yang bisa dinyanyikan pada perayaan Ekaristi, maupun nyanyian-nyanyian rohani yang bisa dinyanyikan di luar perayaan Ekaristi tapi dalam kesempatan-kesempatan religius yang lain, seperti ibadat, rekoleksi, katekese, biabir, dan sebagainya, ya. Nanti Ibu Hana akan membantu saya untuk apa saja sih nyanyian-nyanyian yang sudah dihasilkan di LP3KD DKI dan sekarang sudah menjadi bagian dan milik dari Keuskupan Agung Jakarta sendiri dan boleh dinyanyikan. Memang sekarang ada problem seperti yang tadi Kak Roy bilang bahwa problemnya sekarang ini adalah lagunya ada, tapi sosialisasinya dan dikenalnya kapan? Itu pertanyaan yang sangat mencemaskan, ya, karena kita punya kekayaan tapi kok tidak bisa digunakan, dipakai, ya. Pandemi sudah berjalan kurang lebih hampir 2 tahun, ya. Dan di sana kita terbentur dengan protokol kesehatan dan juga tim gugus kendali KAJ yang senantiasa dalam perayaan Ekaristi itu mereka memberikan tanda kutip SOP larangan terkait protokol kesehatan. Di liturgi misalnya Ekaristi itu dibatasi kuotanya yang datang, dibatasi waktunya, jangan lama-lama. Akhirnya berakibat pada liturginya tidak banyak yang bisa dinyanyikan, ya. Proprium hanya lagu pembuka dan penutup misalnya dalam perayaan Ekaristi hari Minggu. Ordinarium lebih banyak tidak dinyanyikan. Mazmur tanggapan dan bait pengantar Injil lebih banyak diserukan atau didaraskan daripada dinyanyikan. Tentu saja ini juga hal-hal yang menghambat karena ya praktis kita berekaristi tanpa banyak lagu-lagu dan nyanyian. Belum lagi juga nyanyian-nyanyian baru ini yang sudah dihasilkan dari lomba-lomba dan hasil karya tanda kutip anak bangsa, ya. Anak bangsa berarti anak keuskupan, ya, karena banyak pengarangnya dari Keuskupan Agung Jakarta. Itu juga mau dikemanakan, ya. Maka harus dicarikan solusi supaya lagu-lagu ini dikenal meskipun kita tetap dalam suasana pandemi. Solusi apa yang paling memungkinkan, ya, kita belum tahu, tapi mungkin nanti Pak Roy bisa membantu bagaimana itu harus dijalankan atau misalnya harus disosialisasikan, dikenalkan supaya umat kita juga mengenal banyak itu. Begitu menurut saya, Pak Roy. Terima kasih, Romo. Memang satu hal yang kita tidak bisa tolak keadaan pandemi ini,
jadi mungkin masing-masing paroki atau tim liturgi di tempatnya masing-masing kita memikirkan caranya, karena ada di beberapa gereja Romo yang sudah bisa untuk bernyanyi walaupun cuma 2 orang, tapi di tempat lain, di gereja lain yang memiliki tingkat resiko tinggi itu hanya online saja. Jadi mengirimkan suara kemudian dipadukan di aplikasi, kemudian baru sebagai lagu kor. Nah, saya ingin bertanya dulu nih kepada Ibu Hana, bagaimana Bu Hana menyikapi apa yang Romo bilang tadi mengenai lagu-lagu yang sudah kita ciptakan, sudah ada, hanya memang terkendala sih memang bagaimana menyanyikan. Biasanya kita di latihan kor kan ada berapa banyak. Untuk latihan kor secara virtual itu susah juga ya kalau melalui sarana-sarana seperti Zoom dan lain-lain. Kira-kira bagaimana bukan menyikapinya? Ya, terima kasih Mas Roy. Ya, salam ya untuk rekan-rekan di DKI terutama, dan ketika KD-nya DKI ya. Walaupun kalau Komlit itu memberi nikel obstat bisa untuk di KAJ tentu saja ya. Memang lagu-lagu itu boleh saya lengkapi tadi keterangannya Romo. Waktu tahun 2019 ya, LP3KD mengadakan lokal karya cipta lagu. Ya, itu se-DKI, ada tambahan dari beberapa dari rekan-rekan yang masuk ke KJ ya, Keuskupan Agung Jakarta, walaupun agak di luar DKI sedikit. Ya, diberi juga undangan ya. Jadi waktu itu terkumpul beberapa puluh pencipta lagu, lalu kita membuat lagu dan dikumpulkan, ternyata ada hasilnya, ada 77 lagu ya. Nah, setelah di revisi oleh tim musik Komlit KJ, lagu-lagu tersebut diberi nikel obstat, jadi boleh digunakan ya, tidak ada halangan ya Romo, nikel obstat itu ya. Jadi boleh digunakan di DKI atau DKAJ, dan terbagi 2, jadi diberi nikel obstat sebagian untuk lagu rohani dan sebagian untuk lagu liturgi ya. Nah, yang lagu liturgi itu adalah lagu-lagu proprium, yaitu lagu pembuka, lagu persembahan, persiapan persembahan, lagu mada syukur setelah komuni, dan lagu penutup. Sedangkan yang lagu rohani itu ada lagu anak ya, biar, kemudian lagu katekese, ada lagu devosi penyerahan diri. Sedemikian ya. Nah, tentu saja nanti akan disebarkan karena sudah mendapat imprimatur dari Romo Vikjen. Jadi akan disebarkannya mungkin sementara masih berupa lagu proprium 1 suara ya. Saya anjurkan silahkan dipakai, dilatih. Bagaimana kemungkinannya, apakah sudah bisa latihan offline, mudah-mudahan beberapa bulan ke depan. Kita berharap yang terbaik ya. Lalu kalau belum bisa, lagu itu bisa di-share juga, mungkin dilatih melalui media Zoom ya. Dan mudah-mudahan nanti ada bisa program dari LP3KD untuk mensosialisasi lagu-lagu tersebut ya, mungkin berupa lomba virtual atau ada kemungkinan juga kami dari bidang lomba cipta lagu, bidang cipta lagu LP3KD, saya dan teman-teman merencanakan beberapa bulan ke depan mungkin pencipta lagu bisa berkumpul kembali ya. Mungkin seperti itu ya. Apa ada lagi? Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memang untuk kekayaan lagu gerejawi kita tidak hanya yang selama ini kita pakai di puji syukur, ada bakti ataupun yang lainnya, kita sudah bertambah lagi. Hanya memang sekarang bagaimana kita untuk cara berlatihnya, biasanya rame-rame, ini terbatas. Jadi mungkin dari tim dari liturgi di gereja masing-masing kita dapat memikirkan caranya. Tetap kita harus semangat Romo ya. Semangat. Jadi kekayaan ini bukan untuk didiamkan saja, melainkan untuk dinyanyikan. Walaupun nanti mungkin ada kendala-kendala yang akan datang,
tapi kendala itu diciptakan untuk kita lewati. Nah, ada Bu Hana ini kita bisa saling share bagaimana musiknya untuk intronya mungkin ya, Bu Hana, karena di situ yang saya lihat di imprimatur itu hanya not, mungkin belum terlalu jelas gitu. Kalau puji Belum syukur lengkap, dia belum ya. lengkap aransemennya ada, ya. Tapi nantinya akan ada inovasi-inovasi, nanti ada grup yang sudah memainkan dan itu kita bisa jadikan contoh. Mungkin sementara untuk part 1 dari podcast kita di LP3KD DKI bersama Romo dan Ibu Hana sudah selesai. Nantikan kabar selanjutnya di podcast kedua masih bersama Romo mungkin secara detail dan Ibu Hana secara detail. Salam LP3KD DKI Ya. Jakarta. Nyok.